Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku Yuli Sanatisyana. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang kalian tunggu-tunggu ya. Apa itu? Nah, aku akan berbagi tips dengan kalian semua gimana caranya untuk kita bisa menuliskan buku, menuntaskan buku kita, dan juga menerbitkan karya kita. Sebelumnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan dulu nih ya. Banyak dari kita yang pengen supaya karya kita ini bisa dikenang banyak orang, bisa menjadi sebuah sejarah dan lain sebagainya. Aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman semua ini pengen, atau apa sih alasan terkuat kalian untuk menerbitkan sebuah buku? Nah, ada yang membuat tujuan dari menerbitkan buku ini adalah yang pertama, mendapatkan royalti. Jadi emang cuan oriented ya, pengen banget supaya ketika kita menerbitkan buku ini bisa menjadi tambahan income-nya kita. Yang kedua, ada juga nih tipe orang yang pengen menjadikan buku itu sebagai legasinya dia atau sebagai sejarah yang akan ditinggalkan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pernah denger ya, tulislah sesuatu yang akan membahagiakanmu gitu. Meskipun kita telah tiada nantinya, tapi buku kita masih bermanfaat untuk orang banyak. Banyak banget kan contoh yang bisa kita tiru atau bisa kita lihat hari ini. Ada beberapa penulis yang dia ini memang mungkin sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa ya, tapi tulisannya sampai detik ini masih terus menginspirasi orang banyak. Nah, tujuan ini penting banget untuk kamu selesaikan di awal ya. Karena we start with big why. Kita harus tentuin dulu nih, kenapa kita mau menerbitkan buku. Nah, itu akan menjadi sebuah alasan atau motivasi yang kuat untuk kita bisa menyelesaikan buku kita hingga tuntas. Jadi, kalau misalnya kalian masih belum menemukan alasan, coba deh cari dulu gitu ya. Kira-kira alasan apa nih yang akan kalian jadikan motivasi untuk menulis buku. Nah, terus ada juga nih ya, ada orang yang punya pengalaman menarik atau bahkan pernah diceritakan oleh orang lain terkait pengalaman tersebut, sehingga dirasa kayaknya pengalaman ini nih keren banget kalau misalnya dituliskan dan juga dibagikan ke orang banyak. Apalagi ada yang beranggapan bahwasanya pengalaman ini bisa aku jadikan sebagai kenang-kenangan terindah atau kita spesialkan untuk seseorang dan lain sebagainya. Nah, kalau udah ketemu tuh big why-nya, maka yuk kita langsung action. Oke, jadi tips yang pertama adalah teman-teman silahkan tentukan dulu kira-kira ide, tema, atau konsep seperti apa sih yang ingin kalian bagikan. Misal ya, kita ada berbagai macam genre, ada fiksi, non-fiksi. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwasannya ada banyak banget berbagai macam tema-tema buku hari ini. Ada yang berkaitan dengan bisnis, ada yang berkaitan dengan fashion, ada yang berkaitan dengan komik ya, cerita-cerita, entah itu novel dan lain sebagainya. Ada juga yang ingin membagikan dalam bentuk motivasi, entah itu perjalanan hidup atau sebuah rangkaian cerita dan lain sebagainya. Atau teman-teman juga bisa bersandar nih dari buku yang mungkin bisa teman-teman coba untuk ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Dalam artian kalian punya gambaran tuh terkait buku apa yang ingin kalian terbitkan. Nah, untuk mengangkat sebuah topik, kalian bisa mengangkat dari hal-hal terdekat kalian. Rekomendasi yang aku sarankan adalah bisa berkaitan dengan passion kalian, hobi kalian, atau dengan riset yang pernah kalian lakukan gitu ya, atau perjalanan yang kalian alami sendiri atau kalian dengarkan langsung. Karena ketika kalian sudah mantap dengan cerita tersebut, kalian akan yakin menyelesaikan buku ini hingga selesai dan kalian punya energi yang lebih dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, nah mungkin dari dulu kita sering ya, dari SD, SMP, SMA gitu ya, ketika pelajaran bahasa Indonesia ada sebuah tugas atau ada sebuah mata pelajaran yang meminta kita untuk membahas terkait kerangka buku gitu ya, atau kerangka paragraf dan lain sebagainya. Nah, ini relate banget dengan apa yang akan kita lakukan hari ini. Dan memang yang dinamakan dengan kerangka tulisan ini menjadi sebuah acuan dalam kita menulis buku. Nah, yang bisa aku rekomendasikan ke teman-teman semua adalah yang biasa aku lakukan di writing class yang aku bersamai ya. Nah, di sana aku merekomendasikan untuk teman-teman membuat kerangka tulisan berupa
mind map dengan bantuan aplikasi. Nah, beberapa aplikasi ada banyak banget tuh, teman-teman bisa sesuaikan dengan gadgetnya masing-masing. Tentunya semakin mudah ketika kita mengakses mind map tersebut, maka akan semakin cepat dan juga semakin semangat dalam menyelesaikan tulisan kita. Nah, kalau aku kemarin menggunakan aplikasi mind map atau MeMind ya untuk membantu tulisan-tulisanku. Ternyata dalam waktu 10 menit aja aku sudah bisa menyelesaikan seluruh kerangka buku yang akan aku tulis. Jadi sambil kita nunggu, sambil kita santai ya, ternyata bisa sambil menyicil mind map untuk buku kita. Dan dari situ nggak ada alasan lagi untuk kita kebingungan, Mbak, Mas, saya harus nulis apa lagi ya di buku saya? Karena dari mind map yang ada itu akan membantu record dari tulisan kita akan tetap berada sesuai dengan prosedurnya atau akan terus ada acuan untuk kita tulis. Nah, tips yang ketiga adalah jangan lupa untuk melengkapi tulisan atau mind map yang telah kita buat tadi. Jangan sampai mind mapnya hanya berhenti di mind map saja gitu ya, tanpa kita selesaikan tulisan-tulisan yang harus ada di kerangka-kerangka tersebut. Dan di bagian ini dibutuhkan banyak banget perbendaharaan kata yang banyak. Maka teman-teman, semakin kita rajin membaca, maka akan menambah dari diksi atau pemilihan kata kita. Jadi bahasa kita nggak gitu-gitu aja atau nggak ngebosenin. Yang keempat adalah tentukan target atau timeline kapan buku kamu harus terbit. Kenapa ini penting banget? Karena yang namanya semangat untuk menulis buku itu ternyata enggak selamanya ada. Maka teman-teman, kita harus tentukan nih ya, kapan timeline untuk kita menerbitkan buku. Karena yang namanya semangat itu ada expirednya ternyata. Nah, untuk menghindari atau jangan sampai tuh kita belum menyelesaikan buku hingga masa expired semangatnya kita itu ada, lakukanlah timeline secepat mungkin. Justru semakin cepat kita berambisi untuk menyelesaikan buku tersebut, maka jaminan buku kita akan terbit akan semakin cepat. Jadi yang menentukan buku kita bisa terbit atau karya kita bisa terbit itu adalah diri kita sendiri. Yang kelima, jangan lupakan editor. Nah teman-teman, ada hal yang harus teman-teman ingat nih. Ternyata draft tulisan yang kita miliki itu bukan akhir dari segalanya atau belum kiamat ya. Jadi masih ada editor yang bertugas untuk melayout dan juga mengedit tulisan kita. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, dan juga jangan merasa insecure terhadap tulisannya. Yang penting gas aja terus untuk menulis dengan karya-karya terbaiknya kawan-kawan. Nah, kalau udah selesai timeline tulisan yang sudah kalian buat dan juga draft tulisannya sudah selesai, maka tinggal kalian serahkan ke penerbit gitu. Dan untuk penerbit ada juga beberapa sistem ya yang ditawarkan, entah itu bentuknya cetak putus atau royalti dan lain sebagainya. Maka bisa banget nih kalau misalnya kita sudah punya karya dan ingin mengeksplorasi dan mewujudkan kenyataan karya kita ini menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Semoga apa yang kita tuliskan bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan juga jangan lupa untuk terus berlatih supaya karya kita juga semakin baik, dan semakin baik ke depannya. Nah itu dia tips and trik menulis dan menerbitkan buku dari aku. Kalau aku bisa, pasti kalian jauh lebih bisa. Semangat terus untuk menulis dan bagikan kebermanfaatanmu untuk sekitar dengan karya-karya yang lebih banyak lagi. Salam literasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.